Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di kelas Bahasa Indonesia. Ya, di sini Kak Naila ada 6 kelas yang digabungkan jadi satu. Mereka berasal dari program studi Hukum Ekonomi Syariah dan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman lain yang berada di Fakultas Syariah juga ikut bergabung bersama kita karena Zoom meeting hari ini memang sengaja dialokasikan untuk 500 peserta. Jadi ada kemungkinan teman-teman dari Hukum Tata Negara, kemudian dari Hukum Keluarga Islam juga ikut bergabung nih Kak Naila. Nah, Kak Naila, kami di kelas Bahasa Indonesia beberapa minggu yang lalu sudah belajar tentang bagaimana sih caranya menulis karya tulis ilmiah begitu. Tetapi karena kami dari bidang syariah dan juga belajar tentang hukum, teman-teman ini saya ingin memberikan wawasan yang berkaitan dengan karya tulis bidang hukum. Salah satunya adalah legal opinion, karena di beberapa kompetisi teman-teman bidang hukum ekonomi syariah dan hukum tata negara itu mereka ternyata sangat berminat untuk mengikuti kompetisi penulisan legal opinion seperti itu. Nah, jadi hari ini Kak Naila diundang nih untuk sharing bersama di kelas kami dan membahas tentang seluk-beluk legal opinion, mulai dari bentuknya sampai substansinya dan contohnya gimana sih supaya teman-teman bisa berbagi informasi dengan Kak Naila yang sudah pro di bidang hukum. Nah, mungkin sebelum itu Kak Naila bisa sapa teman-teman dulu deh sebelum saya bacakan CV-nya. Halo, terima kasih Mbak Rizka. Salam kenal teman-teman. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman di sini dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak soal apa itu legal opinion dan bagaimana sebenarnya kita mempraktekkan penulisan legal opinion dalam melihat isu hukum yang ada di sekitar kita. Iya. Oke, terima kasih Kak Naila. Baik, sebelum saya berikan kesempatan untuk Kak Naila berbicara mengenai legal opinion, apa sih legal opinion dan seterusnya, saya mau bacakan CV-nya Kak Naila dulu nih ya. Teman-teman sekalian, tadi sudah saya share screen curi-curi sebelum Kak Naila masuk. Oke, sebentar. Nah, ini karena kami di kelas Bahasa Indonesia, saya bacakan dalam Bahasa Indonesia ya Kak Naila ya. Jadi saat ini Kak Naila ini bekerja sebagai advocacy officer di Jakarta Feminis, Lintas Jakarta atau Lintas Feminis Jakarta Kak Naila? Saya kurang paham lembagannya, nama lembaganya itu Jakarta Feminis atau Lintas Feminis Jakarta sebenarnya? Lintas Feminis Jakarta ya. Baik, kemudian pada tahun 2014 sampai 2019 Kak Naila ini tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat di Jakarta juga sebagai public defender, dan untuk pengalaman sebagai volunteer di situ ada mulai tahun 2012 sampai 2014 Kak Naila juga tergabung di Garwita Institute. Teman-teman sekalian, Kak Naila ini punya pengalaman yang luar biasa ya, tidak hanya di dalam negeri tapi juga sudah kelasnya internasional. Beberapa kali Kak Naila juga sempat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, teman-teman sekalian, ini pengalaman publikasi dan juga penulisan karya ilmiah hasil penelitian oleh Kak Naila. Di sini teman-teman bisa lihat cukup banyak sekali. Yang pertama ada, ini karena hasil penelitian ya, jadi harus dibaca judulnya dengan bahasa yang sesuai dengan publikasinya. A Feminist Approach in Responding to Case of Gender-Based Violence During the COVID. Kemudian yang terabaikan, potret situasi perempuan yang dipenjara akibat tindak pidana narkotika, LBH Masyarakat 2019. Kemudian bahaya akut persekusi LGBT, HIV, National Legal Review, Indonesian AIDS Coalition tahun 2017. LGBT, Nuclear, Indonesia's Phobia Emergency, 2017 juga, kemudian The Unheard Voice of Children Who Use Drugs, LBH Masyarakat 2016, dan sebagai peneliti di situ ada The Trip to Nobody Knows Where, LBH Masyarakat 2016. Mungkin nanti Kak Naila juga bisa
sharing-sharing dulu tentang pengalamannya sebelum masuk ke materi, begitu ya Kak Naila. Kemudian ada publikasinya, di sini ada 4 publikasi yang sudah dilakukan oleh Kak Naila. Aturan hukum mengenai razia dan persekusi terhadap kelompok minoritas. Ini kerjasama antara Ardhanari Institute dan LBH Masyarakat tahun 2018. Kemudian Multitude Since the Revised Criminal Code Indonesia di Melbourne tahun 2018. Kemudian ada Epidemic of Violence Against Transgender Women in Indonesia, University of Edinburgh's Gender ED Initiative, the Australian Human Rights Institute at UNSW Sydney, and Ambedkar University of Delhi 2018. Jadi di Australia dan Delhi ya. Kemudian menelusuri hak anak pengguna narkotika dalam kerangka hak asasi manusia internasional, Jurnal Teropong MAPPL FH Universitas Indonesia tahun 2017. Luar biasa sekali CV-nya Kak Naila, teman-teman sekalian. Baik, supaya teman-teman tidak hanya menyimak informasi dari saya yang setiap hari sudah bertemu, setiap minggunya sudah bertemu dan sudah pastinya bosan, kita akan langsung berikan kesempatan untuk Kak Naila. Kak Naila kemana ya? Sepertinya terlempar keluar. Oke. Sebentar saya cek dulu. Ya, sepertinya ada masalah dengan koneksi ya. Kak Naila terlempar keluar. Kita akan tunggu dulu sampai Kak Naila masuk lagi. Jadi teman-teman, itu tadi adalah pengalaman luar biasa yang sudah pernah dilakukan oleh Kak Naila yang berkaitan dengan profesinya sebagai sebagai pakar hukum seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk nih. Halo Kak Naila. Halo. Ya, tadi sempat terlempar keluar ya Kak ya. Ya. Oke, untuk materi Kak Naila mau langsung share screen sendiri atau Boleh. saya yang saya jadikan co-host dulu ya. Kayaknya bisa deh. Nggak harus jadi co-host. Oh, oke. Ya. Silakan Udah kesempatan kelihatan teman-teman? Ya. Oke, terima kasih Mbak Rizka atas perkenalannya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, saya sebenarnya bergerak di isu bantuan hukum sebelumnya dan kemudian sekarang lebih banyak mengerjakan kerja-kerja advokasi di isu kesetaraan gender. Sebelumnya saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan memang sejak masa kuliah juga sudah sering kali mengikuti banyak kompetisi-kompetisi ilmiah, mulai dari debat hukum, penulisan karya tulis ilmiah, penulisan PKM misalnya, PKM gagasan tertulis gitu. Jadi memang sudah cukup familiar dengan penulisan argumentasi hukum. Nah, kalau boleh tahu di sini teman-teman semester berapa ya? Boleh dituliskan di kolom chat teman-teman semester berapa, biar saya bisa lihat. Rata-rata semester 1 Kak Naila. Oh, baru berarti ya? Iya. Ini luar biasa sih. Berarti teman-teman baru masuk 2 bulan ya? Teman-teman yang mau langsung merespons bisa on mic ya. Iya, baru 2 bulan. Sebenarnya ini biasanya penulisan atau pengenalan terhadap legal opinion itu diberikan kepada teman-teman mahasiswa di semester 4, semester 3, semester 4 lah. Karena untuk bisa membuat legal opinion, teman-teman kan harus punya bangunan awalnya dulu, harus punya pemahaman tentang logika hukum dulu nih. Logika argumentasi hukum, harus punya pemahaman tentang apa itu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum Islam, dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, ini pengenalan aja, nanti pasti teman-teman akan dapat lagi metode penulisan penelitian hukum ya.
dan pasti akan jauh lebih dalam lagi. Ini pengenalan saja buat teman-teman, jadi tidak harus terlalu, aduh aku nggak ngerti nih, ya wajar, teman-teman masih semester 1 baru lulus SMA, jadi mungkin ini akan perlu pendalaman lebih jauh lagi agar teman-teman bisa familiar dengan apa itu legal opinion. Nah, tapi meskipun teman-teman di sini baru semester 1, aku yakin teman-teman juga pernah punya pengalaman menulis makalah, pernah punya pengalaman menulis karya ilmiah misalnya. Sebenarnya legal opinion secara format, secara konsep tidak jauh berbeda dengan penulisan makalah, dengan penulisan karya tulis ilmiah, esai, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di karya tulis ilmiah gitu, misalnya kita familiar dengan istilah latar belakang, terus kemudian ada rumusan masalah, identifikasi masalah, kerangka teori, analisis gitu ya, dan terakhir adalah rekomendasi. Legal opinion kurang lebih juga sama seperti itu. Nah, tapi apa sih sebenarnya legal opinion, bedanya apa sih dengan karya tulis ilmiah, bedanya apa sih dengan esai, bedanya apa sih dengan apalagi ya bentuk-bentuk karya ilmiah lainnya gitu ya. Nah, kalau legal opinion itu sederhananya adalah sebuah ringkasan atau kok jalan terus ini. Ringkasan atas pandangan atau pendapat hukum mengenai sebuah peristiwa hukum. Jadi biasanya legal opinion ini dibuat ketika ada persoalan hukum yang perlu diselesaikan. Baik itu diminta oleh klien gitu ya, kalau misalnya ini bentuknya yang membuat adalah law firm gitu, kantor pengacara atau kantor bantuan hukum gitu ya, maka biasanya ada permintaan nih dari klien, kita konsultasi sebagai klien gitu, misalnya saya datang nih ke kantor pengacara, saya mau konsultasi soal perceraian gitu misalnya. Saya datang ke kantor pengacara, saya minta nasihat hukumnya. Nah, nasihat hukum itu bisa saja disampaikan secara lisan atau bisa disampaikan secara tertulis, yaitu melalui legal opinion gitu. Jadi itu isinya ya kurang lebih memuat pandangan atau pendapat hukum kita terhadap sebuah peristiwa hukum. Legal opinion apakah hanya dibuat oleh lawyer? Tentu tidak. Legal opinion bisa saja dibuat oleh hakim, bisa saja dibuat oleh jaksa, ya praktisi-praktisi hukum lainnya gitu, untuk bisa memberikan gambaran tentang suatu peristiwa hukum. Itu ya kurang lebih yang dimaksud dengan legal opinion. Nah, untuk format sebenarnya tidak ada format yang baku. Di berbagai contoh gitu misalnya yang dicontohkan di dalam kampus gitu biasanya ada format tertentu. Ada kampus-kampus yang punya format tertentu atau kantor-kantor pengacara yang punya format-format khusus dalam penulisan legal opinion gitu ya. Kayak misalnya ada yang baku menuliskan pertama duduk perkara, setelah itu soal identifikasi masalah, lalu kemudian dasar hukum, lalu kemudian pendapat hukum, dan terakhir adalah penutup gitu misalnya. Ada juga yang simple gitu dan lain sebagainya. Nah, tetapi setidaknya kalau kita ngomongin soal legal opinion, ada 3 kerangka yang harus termuat di dalam legal opinion. Yang pertama soal duduk perkaranya, gitu ya, memuat deskripsi singkat mengenai duduk perkara atau isu hukum yang menjadi masalah atau pertanyaan hukumnya gitu ya. Jadi di situ tuh dijelasin tadi kalau misalnya mau cerai nih ya, dijelasin nih kayak alasan-alasan kenapa mau cerai nih. Misalnya tidak mendapatkan nafkah gitu ya, atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah itu dijelaskan tuh kapan waktunya, ibaratnya kronologi singkatnya gitu ya. Lalu kemudian di situ juga di duduk perkara itu juga harus jelas tuh fakta hukumnya apa saja di situ. Lalu kemudian masalah-masalah hukumnya juga harus diperjelas oleh kita. Jadi kan kita sebagai lawyer gitu misalnya kita dengar nih keluhan dari klien kita, kenapa dia mau menggugat cerai. Lalu kemudian kita merumuskan kronologisnya. Setelah merumuskan kronologis, kita taruh di dalam duduk perkara secara singkat gitu ya. Lalu kemudian biasanya setelah itu harus ada pendapat hukum dari jadi harus ada pendapat hukum dari duduk perkara yang
disampaikan oleh seseorang gitu ya. Atau misalnya kita bisa saja juga membuat legal opinion yang tidak diminta oleh klien gitu ya. Kita mau merespon isu gitu, terus kemudian kita mau bikin legal opinion gitu kan. Nah, yang kedua adalah soal pendapat hukumnya. Pendapat hukum itu bisa memuat tentang dasar hukumnya seperti apa, yang kemudian berkaitan dengan duduk perkara. Lalu kemudian di bawahnya gitu ya, uraian analisis atau argumentasi hukumnya itu harus dijelaskan. Itu kalau tadi duduk perkaranya mau cerai gitu, apa nih kira-kira dasar hukumnya tentang perceraian nih? Oh, bisa pakai undang-undang perkawinan, oh bisa pakai KHI gitu ya, kompilasi hukum Islam. Terus apalagi nih yang berkaitan sama cerai? Oh, nanti ada soal waris, ada soal apa nih? Soal hak asuh anak, berarti ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, di peraturan apa. Nah, itu dicari tuh dasar hukumnya apa saja yang kira-kira nanti berkaitan dengan masalah hukum yang dirumuskan di dalam duduk perkara. Lalu kemudian baru dilakukan argumentasi atau analisis hukum. Yang terakhir adalah rekomendasi dan saran hukum, yaitu memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan hukum yang diajukan. Nah, ini formatnya kurang lebih 3 ini. Tetapi kalau teman-teman misalnya googling gitu ya, legal opinion, contoh legal opinion biasanya ada 5. Kalau nggak salah ada 5 langkah gitu ya. Yang pertama tentang duduk perkara, lalu kemudian permasalahan hukum, yang ketiga dasar hukum, analisis, dan terakhir adalah penutup. Tapi kurang lebih isinya begini. Nah, ini adalah beberapa langkah dalam melakukan penulisan legal opinion. Yang pertama harus identifikasi masalahnya dulu ya, identifikasi fakta hukumnya atau identifikasi masalah sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya teman-teman mau menuliskan legal opinion, teman-teman kan masih mahasiswa, belum punya klien gitu ya. Ya teman-teman bisa cari dulu kira-kira apa nih masalah hukum terbaru yang ada di Indonesia. Banyak banget kalau teman-teman buka berita gitu kan hari ini pasti ada aja masalah hukum yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kasus pidana kecil ya, pidana ringan, pidana umum, pidana khusus gitu. Itu ada semua. Itu yang pidana. Belum lagi yang masalah perdata misalnya. Ada kasus perceraian, ada kasus hutang piutang, ada kasus apalagi kalau perdata. Ada kasus pilot, perusahaan pilot, ada kasus gugatan apa dan lain sebagainya gitu. Itu banyak ya. Lalu ada misalnya masalah administrasi hukum gitu, kayak misalnya yang sekarang lagi hangat diperbincangkan kalau teman-teman misalnya ngikutin berita gitu ya. Ada rencana gugatan terhadap putusan tata usaha negara tentang keabsahan Partai Demokrat kubu Muldoko. Jadi kan Partai Demokrat tahun lalu kalau nggak salah ya berselisih, lalu kemudian ada beberapa orang yang kemudian membentuk Partai Demokrat baru gitu ya. Partai Demokrat apa sih istilahnya yang versi Muldoko itu, dan Partai Demokrat yang versi AHY. Yang versi Muldoko ini kemudian ketika digugat ke tata usaha negara ternyata dikalahkan gitu ya, dikatakan tidak sah, yang sah adalah kubunya AHY gitu. Nah kemudian berlanjut nih ternyata masalah hukumnya. Saat ini tim pengacara dari kubu Muldoko menginginkan adanya ingin melakukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk menggugat putusan tata usaha negara itu tadi. Nah, itu juga merupakan masalah hukum yang masuk dalam administrasi negara misalnya. Atau misalnya masalah-masalah dalam hukum Islam, entah itu waris, entah itu soal zakat, entah itu soal fatwa MUI atau apapun lah ya. Ada banyak sekali sebenarnya kalau teman-teman mau latihan menulis legal opinion, teman-teman bisa melihat isu-isu hukum di sekitar teman-teman atau yang muncul dalam pemberitaan gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan nih, saya ketemu nih sama masalah hukum apa yang ingin saya bahas dalam legal opinion. Ya, teman-teman rumuskan tuh duduk perkaranya, identifikasi nih fakta hukumnya apa nih. Lalu kemudian identifikasi masalahnya apa. Oh, ini sebenarnya kebalik ya. Harusnya yang di atas tuh identifikasi masalah ya. Lalu klasifikasi nih, ini masuk fakta hukum apa? Fakta hukum pidana kah? Fakta hukum perdata kah? Agar teman-teman bisa tahu gitu kan. Nanti berarti saya menuliskannya adalah dengan menggunakan logika hukum perdata, hukum pidana gitu kan. Berarti dasar-dasar hukumnya yang berkaitan dengan hal tersebut gitu.
Nah, terus lalu kemudian setelah teman-teman mengidentifikasi masalah dan mengklasifikasikannya gitu ya, teman-teman bisa mengidentifikasi teori, prinsip, dan dasar hukumnya. Ini sebenarnya tidak lazim dilakukan di dalam legal opinion, jadi biasanya yang dilakukan itu hanya mengidentifikasi dasar hukumnya nih, peraturan perundang-undangan apa nih yang mengatur, keputusan apa, kebijakan apa gitu ya, yang kemudian berkaitan dengan masalah hukum yang dianalisis oleh teman-teman. Nah, terus kemudian ketika teman-teman sudah menentukan atau mengidentifikasi teori, prinsip, dan dasar hukumnya, teman-teman sudah bisa melakukan analisis hukumnya gitu. Oh, berarti kalau tadi kita bisa pakai ini nih, ambil contoh yang kasus Muldoko misalnya ya, Partai Demokrat itu tadi gitu ya. Oh, ini bisa kita lihat nih dari kewenangan Mahkamah Agung, berwenang nggak sih mengatur atau menerima perkara gugatan ini gitu. Nah, berarti teman-teman harus lihat apa? Harus lihat undang-undang kehakiman, harus lihat kewenangan dari Mahkamah Agung seperti apa gitu. Nah, itu kemudian melihatlah teman-teman kan sudah ngumpulin dasar hukumnya, terus teman-teman analisis. Oh, berdasarkan Undang-Undang Kehakiman atau Undang-Undang Dasar, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pasal 24 mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa lihat tuh analisisnya seperti apa. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan hukumnya, bertentangan atau tidak sih sebenarnya dengan peraturan-peraturan ini? Ada dasar hukumnya nggak sih kalau kita mau mengajukan ini, kalau kita mau melakukan ini gitu misalnya. Nah, jadi ada boleh tidak, bertentangan atau tidak, ada dasar hukumnya atau tidak. Kira-kira teman-teman menganalisisnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika teman-teman sudah menemukan bahwa oh perkara ini ternyata dasar hukumnya ini nih, tidak bertentangan nih, sesuai gitu misalnya. Lalu kemudian boleh nih dilakukan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai merumuskan rekomendasi dan strategi hukum apa yang harus dilakukan dalam merespon isu hukum tersebut. Apakah strategi yang mau dilakukan adalah strategi litigasi atau non-litigasi. Strategi litigasi itu adalah strategi lewat proses hukum ya teman-teman. Litigasi itu, bukan proses hukum, maksudnya litigasi itu di dalam pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya tadi ya ada masalah cekcok rumah tangga gitu ya, pilihannya ada dua, mau diselesaikan secara non litigasi atau litigasi gitu ya. Kalau litigasi berarti ke pengadilan menggugat cerai gitu kan. Nah, kalau menggugat cerai tentu di dalam proses gugatan cerai juga ada proses mediasi sebelumnya. Nah, itu juga perlu dipikirkan nih strategi-strateginya seperti apa, plus minusnya kalau misalnya gugat cerai gitu. Atau misalnya dalam kasus perceraian tadi mau diupayakan non litigasi, mediasi bisa dilakukan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum tadi. Nah, kira-kira rekomendasi itu isinya seperti itu. Gitu ya, saran-saran hukum apa yang perlu dilakukan? Apakah saran hukumnya mau diajukan ke litigasi kah, mau membuat somasi kah, mau melaporkan ke kepolisian kah, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya inti dari legal opinion. Nah, prinsip-prinsip penulisan legal opinion-nya harus fokus. Jadi, kalau kita ngomongin soal legal opinion, ini sebenarnya adalah panduan singkat bagi orang yang akan mencari solusi dari masalah hukumnya. Gitu. Jadi singkat aja, nggak harus 30 halaman, itu kebanyakan. Itu mah sudah masuk dalam kriteria argumentasi hukum untuk diajukan di dalam proses hukumnya, pengadilannya. Tapi kalau legal opinion gitu ya, sederhana saja bikinnya, karena itu merupakan panduan awal lah untuk melihat situasi atau peristiwa hukum yang dialami seperti apa, masalahnya seperti apa, analisisnya seperti apa, dan kira-kira rekomendasinya seperti apa. Jadi tidak terlalu dalam, teman-teman. Jadi dia harus fokus, masalahnya apa nih? Tadi kan misalnya kasus, kasus perceraian gitu misalnya. Perceraian itu kan banyak ya aspeknya ya. Ada harta gono gini, ada ada hak asuh anak, ada macam-macam gitu. Kalau bisa fokus dibuat per isunya apa aja nih di dalam kasus perceraian ini. Misalnya mau ngomongin soal
ya alasan untuk menggugat cerai, ya itu aja fokus di situ, dicari apa aja yang bisa digunakan sebagai alasan untuk menceraikan seseorang gitu. Nah, jadi harus fokus, lalu kemudian juga sistematis. Sistematis dalam artian secara penulisan nggak bisa nih di depan dasar hukum dulu, baru kemudian duduk perkaranya, baru kemudian penutup, terus di akhir analisis gitu. Jadi harus sistematis. Kita harus tahu dulu masalahnya apa, duduk perkaranya apa, lalu kemudian dasar hukumnya bagaimana, analisis hukumnya bagaimana, baru kemudian bisa merumuskan rekomendasi. Dan harus proporsional penulisannya. Dalam penulisan legal opinion yang terpenting adalah analisis hukumnya. Duduk perkara tidak perlu panjang-panjang, dasar hukum tidak perlu panjang-panjang, yang terpenting adalah analisis hukumnya yang harus lebih dalam, lebih panjang gitu ya. Biasanya legal opinion itu cuman berisi 3 sampai dengan 5 halaman lah. Jadi harus singkat dan jelas ketika teman-teman menuliskan legal opinion. Dan jangan lupa penulisan itu harus logis secara hukum gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip logika hukumnya. Karena legal opinion ini biasanya diberikan oleh praktisi hukum kepada orang-orang yang bersengketa gitu ya, entah itu klien, entah itu para pihak yang bersengketa, maka legal opinion ini tidak boleh berisi janji-janji. Contohnya misalnya, kalau teman-teman menggugat cerai pasangan, maka teman-teman pasti akan mendapatkan harta gono gini. Kalau klien menggugat pasangannya, pasti hak asuh anak akan diberikan kepada Anda. Nah, itu adalah janji yang tidak boleh dituliskan di dalam legal opinion. Kalaupun misalnya kita cukup optimis bahwa kasus ini akan dimenangkan atau misalnya akan diberikan hak asuh anaknya kepada klien kita, maka kita tulis saja gitu bahwa berdasarkan undang-undang disebutkan bahwa hak asuh anak seharusnya gitu ya. Seharusnya itu diberikan kepada ibu ketika anak berusia di bawah 12 tahun gitu. Itu kan tidak menjanjikan apa-apa. Ini kan seharusnya sesuai dengan undang-undang seperti apa, tapi bukan berupa janji bahwa pasti akan diberikan kepada klien Anda gitu. Nah, itu kira-kira prinsip-prinsipnya. Sebenarnya singkat banget teman-teman. Ini terakhir adalah latihan kalau tidak salah. Jadi kalau bisa kita bisa minta beberapa volunteer nih di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sebentar, ini ada yang raise hand tadi, ada apa ya kira-kira? Oke, kita langsung ke latihan ya teman-teman, biar teman-teman banyak konteksnya seperti apa sih menuliskan legal opinion ini. Nah, silakan teman-teman baca terlebih dahulu atau saya bisa bacakan ya. Ya, saya bisa bacakan. Kasus sengketa harta warisan membuat hubungan keluarga menjadi runyam di Nusa Tenggara Barat. Ibu dan anak saling lapor ke polisi karena sama-sama merasa dirugikan. Kasus bermula ketika seorang ibu bernama Kalsum kehilangan suaminya yang meninggal dunia. Dia mendapat warisan berupa tanah seluas 4.000 meter persegi. Tanah itu lalu dijual oleh anak sematawayangnya yang bernama Mahsun senilai 240 juta. Dari hasil penjualan, Mahsun hanya memberi sepeda motor senilai 15 juta kepada Kalsum. Kalsum meminjamkan motor itu kepada anak saudaranya. Lalu Mahsun tidak terima dan melaporkan Kalsum kepada kepolisian. Sementara Kalsum juga melaporkan balik Mahsun dengan tuduhan penggelapan harta warisan. Mahsun juga dilaporkan menggunakan Undang-Undang ITE karena memfitnah Kalsum melakukan penggelapan motor. Nah, teman-teman, kira-kira siapa nih yang mau volunteer untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kasus hukum ini? Ada nggak yang bersedia? Silahkan acungkan tangan kalau ada yang bersedia. Kira-kira ini contoh kasusnya bisa dipahami nggak teman-teman? Boleh jawab di kolom chat nggak? Bisa dipahami nggak contoh kasusnya? Cukup jelas? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Membingungkan nggak kira-kira ini? Saya nggak bisa lihat nggak bisa lihat wajah teman-teman di sini.
Jadi kalau misalnya teman-teman ada jawab pertanyaan, ada jawaban lagi. Ada Oh jelas, oke, terima kasih Putri. Yang lainnya, teman-teman yang lainnya merasa kasus ini cukup jelas nggak? Atau ada informasi lain yang pengen ditanyain? Oke, ada yang mau jadi sukarelawan untuk menjawab beberapa pertanyaan? Ada yang mau coba-coba nggak? Nah, menarik nih, mau coba jawab gitu. Kita lihat dulu ya pertanyaannya apa ya. Silakan Nah, teman-teman yang mau jawab bisa raise hand ya. Ini kira-kira pertanyaannya teman-teman. Yang pertama, apa duduk perkara dalam kasus tersebut? Kira-kira apa saja fakta hukumnya? Lalu kemudian yang kedua, apa saja masalah hukum yang terjadi dalam kasus tersebut? Pertanyaan yang ketiga, apa saja dasar, teori, dan prinsip hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus tersebut? Pertanyaan yang keempat, berdasarkan analisis hukum yang Anda lakukan, apa saran dan strategi yang akan Anda tawarkan untuk menyelesaikan kasus ini? Ayo, siapa nih yang mau coba untuk menjawab pertanyaan yang pertama? Kira-kira duduk perkaranya apa, fakta hukumnya apa saja? Itu ya, pertanyaan yang pertama, kita lihat soalnya. Nah, bentar. Nah, dari sini nih. Apa nih kira-kira fakta hukumnya? Duduk perkaranya apa sih masalah di sini nih? Ntar ya, saya ambil minum dulu teman-teman. Oke, teman-teman silakan bagi yang mau dan tertantang ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Naila, jangan khawatir keliru, nanti Kak Naila pasti akan bimbing teman-teman sekalian. Silakan nanti raise hand saja untuk jadi volunteer dan menjawab pertanyaan secara langsung ya. Oke, ada Asif nih yang sudah menjawab kasus sengketa. Kita tunggu Kak Naila datang dulu ya. Teman-teman yang lain juga boleh berpartisipasi ya menjawab pertanyaan yang pertama lewat chat. Silakan. Ayo, ada lagi nggak? Ada nggak tadi yang acungkan tangan? Di kolom chat Kak Naila sudah ada yang menjawab beberapa mahasiswa. Ya, sengketa waris katanya. Oke, itu kira-kira duduk perkaranya gitu ya, sengketa harta waris. Tapi ada berapa masalah hukum nih di sini nih? Fakta hukumnya ada berapa nih kira-kira? Fakta hukum yang pertama apa nih? Fakta hukum yang pertama itu ya, ada orang yang meninggal, gitu ya, suaminya Bu Kalsum yang meninggal, itu udah fakta hukum kan? Peristiwa meninggalnya seseorang. Terus kemudian karena dia meninggal, dia meninggalkan warisan sebuah tanah, gitu ya. Nah itu kemudian itu juga fakta hukum yang kedua, adanya warisan, gitu ya. Terus apa lagi nih fakta hukum selanjutnya nih dari kasus ini nih? Oke, sengketa waris itu duduk perkaranya ya. Terus kemudian fakta-fakta hukumnya apa saja nih? Penggelapan harta waris, betul, ada penggelapan harta waris. Anaknya menjual tanah, nah itu penjualan tanah itu juga adalah fakta hukum ya. Jual beli tanah itu adalah peristiwa hukum, jadi itu fakta hukum, betul Rizka, Dewi. Selain penjualan tanah, nah itu penggelapan motor. Nah pertanyaannya ini nih, apakah di sini penggelapan motor memang sebuah peristiwa hukum? Tapi apakah itu fakta hukum dalam kasus ini? Ayo, ada yang mau jelasin nggak apa itu penggelapan motor? Pembelian motor. Oh, sorry, aku nggak tahu kalau. Oh, pembelian motor saya betul. Saya bacanya di sini penggelapan motor. Ya betul. Oh iya, ada yang penggelapan motor benar. Nah, kalau pembelian motor itu juga merupakan fakta hukum ya. Motor dibeli itu fakta hukum. Tapi apakah motor dipinjamkan kepada saudara itu adalah penggelapan? Nah, itu yang sebenarnya perlu dicari analisis hukumnya. Perlu dicari fakta hukumnya seperti apa. Ibu tidak diberikan bagian yang semestinya dalam bagian waris, betul, sengketa warisnya ya. Ketidakan terima keluarga, pencemaran nama baik, menuduh Bu Kalsum, penjualan tanah, apalagi nih, ayo. Memfitnah. Oke, kalau di satu persatu dari masing-masing paragraf ya, coba kita cari fakta hukumnya. Yang pertama di paragraf yang pertama, itu ada kasus hukum saling lapor ke polisi ya. Lalu kemudian ada fakta hukum soal meninggalnya suaminya Bu Kalsum.
Lalu kemudian soal warisan, itu juga fakta hukum ya, ada hak waris yang disengketakan. Di paragraf yang kedua ada jual beli tanah yang dilakukan oleh anak sematawayangnya gitu ya. Itu juga merupakan fakta hukum. Lalu kemudian ada pembelian sepeda motor, itu juga fakta hukum. Nah, di pembelian sepeda motor ini ternyata bukan cuman fakta hukumnya bukan cuman jual beli sepeda motor, tetapi juga penyerahan kepada Ibu Kalsum. Nah, ini apakah ini masuk dalam kategori pemberian waris atau tidak? Nah, itu yang perlu dicari tahu. Lalu kemudian di paragraf yang ketiga ada Kalsum meminjamkan motor itu kepada sanak saudaranya. Peminjaman motor itu bukan masuk dalam peristiwa hukum ya, itu interaksi aja, itu kan dipinjamkan kan, berarti kan akan dikembalikan, kecuali di kasus ini kemudian peminjaman itu tidak dikembalikan gitu ya, atau disewakan kepada orang lain, atau digadaikan dan lain sebagainya. Nah ini kan tidak ketahuan faktanya seperti apa. Lalu kemudian Mahsun tidak terima lapor Kalsum ke kepolisian dengan tuduhan melakukan penggelapan motor. Sementara Kalsum juga melaporkan Mbak Li Mahsun dengan penggelapan harta warisan karena dia tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan yang diharapkan oleh si Kalsum gitu ya, karena dia cuma dapat 15 juta motor itu tadi. Mahsun juga dilaporkan dengan UU ITE karena memfitnah Kalsum melakukan penggelapan motor. Nah, ini juga merupakan fakta hukum. Oke, betul teman-teman. Jadi sebagian besar teman-teman sebenarnya sudah bisa merumuskan atau melihat mana nih yang masuk fakta hukum, mana yang tidak. Kenapa penting untuk tahu mana yang fakta hukum dan mana yang tidak? Agar teman-teman nanti ketika melakukan identifikasi dasar hukum, teman-teman bisa lebih pas gitu ya masuknya gitu, dan kemudian juga bisa menganalisis dengan baik. Kayak tadi ya, ada soal kematian gitu ya, kemudian karena kematian itu meninggalkan warisan, maka seperti apa perhitungan warisan yang tepat? Dasar hukumnya apa nih ngomongin soal warisan? Nah itu adalah pertanyaan yang kedua. Ini nih pertanyaan kedua adalah apa saja masalah hukum yang terjadi dalam kasus tersebut? Tadi fakta hukum. Nah, masalah hukumnya apa aja? Sengketa waris tadi itu ya. Apakah pembagian warisan antara ibu dengan anak ini sudah sesuai tidak dengan perhitungan kalau dalam hukum Islam? Faraid ya. Nanti silakan dibenarkan ya teman-teman. Bagaimana nih hukum Islam mengatur tentang harta waris itu misalnya. Lalu kemudian masalah hukum yang selanjutnya adalah soal misalnya apakah peminjaman motor itu merupakan penggelapan atau tidak? Masuk kategori penggelapan motor nggak meminjamkan motor kepada orang lain? Nah itu adalah masalah hukum yang kedua. Lalu kemudian masalah hukum yang ketiga, misalnya apakah pembagian harta waris itu tadi sudah sesuai atau tidak sesuai syariat gitu misalnya, oh ternyata tidak sesuai gitu. Lalu kemudian apakah kita bisa melapor atau Kalsum bisa melaporkan anaknya dengan tuduhan penggelapan harta waris, atau justru malah seharusnya ini diselesaikan secara perdata. Nah, itu makanya yang perlu teman-teman kemudian identifikasi. Nah, berlanjut kepada pertanyaan ketiga, apa saja dasar teori dan prinsip hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus tersebut? Dikaitkan tuh, tadi kan teman-teman sudah identifikasi tuh ya, peristiwa hukumnya apa saja, masalah hukumnya apa saja, maka teman-teman harus mencari dasar hukum atau produk-produk hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang tadi. Pertama soal waris, apa nih hukum yang mengatur tentang waris? Oh, ada kompilasi hukum Islam, ada KUH Perdata gitu ya, kitab undang-undang hukum perdata. Nah, itu teman-teman harus cari nih. Pasal berapa nih yang mengatur tentang waris? Harusnya gimana nih pembagian waris? Itu dasar hukumnya. Teorinya mana nih? Teori penghitungan warisan itu seperti apa gitu misalnya. Prinsip-prinsipnya tuh bagaimana pembagian warisan itu kalau cuma ada ibu dan anak sematawayang gitu misalnya.
Lalu kemudian untuk permasalahan hukum yang selanjutnya misalnya soal laporan penggelapan motor gitu ya. Apa nih penggelapan motor nih kasus apa? Pidana, perdata atau tata negara teman-teman? Pidana. Pidana, betul. Pidana, Bu. Pidana, Bu. Ya, kasus pidana. Berarti kalau kasus pidana kita lihatnya pakai apa nih? Kita lihat ke produk hukumnya apa nih? Dasar hukumnya kalau kita ngomongin pidana. Kitab hukum undang pidana. KUHP, betul ya? Kitab undang-undang hukum pidana. Video tadi. Lihat tuh, di KUHP penggelapan Setting. pasal berapa sih? Nah, kita cari tuh unsur-unsurnya apa aja sih penggelapan itu? Apakah meminjamkan itu masuk dalam kategori penggelapan? Apakah ketika motornya sudah diberikan kepada Ibu Kalsum, itu berarti Ibu Kalsum boleh meminjamkan atau tidak? Apakah motornya ini atas nama Ibu Kalsum atau siapa? Nah, itu juga harus dicari tahu dasar hukum penggelapan motornya seperti apa. Terus tadi ada masalah hukum selanjutnya. Apa nih masalah hukum selanjutnya? Memfitnah gitu ya, memfitnah apakah secara dasar hukum ada nih yang mengatur tentang itu? Oh, ternyata ada undang-undang ITE gitu misalnya pasal 20 tentang pendidikan baik. Nah, tapi teman-teman, selain kita ngomongin soal dasar hukum, kita membuat legal opinion, kita juga harus lihat prinsip dan juga teori-teori. Apakah ketika ada masalah antara keluarga, ini kan masih keluarga ya, apakah yang didahulukan itu adalah pendekatan pidana atau pendekatan non-pidana? Karena kalau kita ngomongin soal pidana, itu kan dampaknya serius ya. Pidana itu punya dampak pemidanaan terhadap seseorang, ada dampak penjeraan terhadap seseorang, ada dampak pembatasan hak asasi manusia terhadap seseorang. Itu adalah konsekuensi dari hukum pidana. Kalau seseorang terbukti melanggar hukum pidana, ada sanksi pidana yang bisa dijatuhkan. Sanksi pidana itu mulai dari sanksi denda, kurungan, sampai dengan pidana mati bahkan gitu kan. Karena hukum kita masih menerapkan pidana mati yang sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Nah, karena dia memuat sanksi-sanksi yang cukup besar gitu ya, cukup berat gitu kan. Maka ketika ada masalah di dalam keluarga, itu ada beberapa teori gitu ya, teori penyelesaian. Ada yang namanya atau prinsip gitu ya, ada yang namanya prinsip restoratif justice. Pemulihan gitu ya, pendekatan restoratif, pendekatan pemulihan. Jadi tidak penjeraan dalam beberapa situasi, terutama dalam kasus-kasus di mana tidak ada kekerasan ya. Kalau kekerasan biasanya akan sangat sulit untuk diproses ke restoratif. Kalau misalnya melibatkan anak gitu ya, itu biasanya pendekatannya restoratif. Lalu kemudian sengketa antar keluarga itu biasanya pendekatannya restoratif atau istilahnya kita biasa sebut juga non litigasi tadi ya. Tidak menggunakan pendekatan litigasi. Nah, itu harus dilihat juga teori-teori itu, prinsip-prinsip itu disesuaikan dengan konteks hukum, konteks kasusnya. Konteks kasusnya seperti apa nih? Nah, legal opinion tidak hanya melihat secara normatif apakah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, tetapi juga melihat konteks di luar hukumnya. Apakah kasus ini bisa diselesaikan secara hukum atau sebenarnya tidak harus diselesaikan secara hukum. Gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mau menganalisis hukum atau mau menganalisis kasusnya. Nah, pertanyaan yang keempat, ketika teman-teman sudah tadi ya, kita udah tahu masalahnya apa, terus masalah-masalah hukumnya seperti apa, lalu kemudian dalam analisis kita bisa melihat bahwa ini tuh harta warisan seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, atau misalnya pun mau diselesaikan, maka sebenarnya yang bisa dilakukan adalah penyelesaian secara apa teman-teman? Kalau ini sengketa waris, perdata atau pidana seharusnya? Perdata.
Perdata. Jadi Perdata. yang dilakukan adalah penyelesaian secara perdata, digugat secara perdata, sesuai nggak nih gitu. Kalau yang soal peminjaman motor, kira-kira bisa nggak diselesaikan secara non hukum pidana? Ya tentu bisa saja gitu. Orang motornya masih ada gitu misalnya, tinggal dikembalikan aja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kasus ini, coba kita lihat lagi ya. Kasus ini kan pokok perkaranya kan adalah soal sengketa waris yang kemudian melebar ke persoalan pidana yang sebenarnya kemudian membuat konflik keluarga gitu kan. Padahal kalau misalnya kalau masalah utamanya diselesaikan, apakah sengketa warisnya ini sudah selesai, sudah sesuai atau tidak pembagian warisnya gitu ya, maka sebenarnya tidak ada lagi tuh masalah-masalah turunannya gitu. Termasuk juga tuduhan fitnah terhadap Kalsum itu juga tidak seharusnya dilakukan pendekatan pidana karena bisa juga diselesaikan secara kekeluargaan atau secara non litigasi gitu ya. Nah, deliknya ini bisa dicabut kembali sebenarnya kalau misalnya tidak ditemukan sebenarnya pencemaran nama baik di dalamnya atau ditemukan penyelesaian lain di luar hukum gitu. Nah, jadi dengan situasi tersebut teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang keempat. Kira-kira saran dan strategi apa yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan kasus ini? Nah, coba siapa nih yang mau jawab nih? Dari diskusi kita tadi, kira-kira saran apa dan strategi apa yang mau teman-teman tawarkan kepada Ibu Kalsum dan juga Pak Mahsun? Nah, siapa yang mau coba jawab? Boleh langsung open mic loh teman-teman, kita diskusi. Ada yang mau jawab nggak? Ini teman-teman seandainya jadi pengacara nih. Nah, datang nih Bu Kalsum dan Pak Mahsun nih. Teman-teman mau ngasih saran apa ke mereka? Siapa nih yang mau jawab nih? Ada door prize nggak Bu Rizka kalau bisa jawab? Oke, teman-teman yang bisa jawab pertanyaannya Kak Naila nanti akan dapat door prize pulsa dari Bu Rizka. Waduh. Siapa yang mau open mic nih? Saya kira dapat nilai A langsung, Bu. Oh, jangan kalau itu Kak Naila. Nanti kalau dapat nilai A langsung mereka jadi ini ya, jadi nggak kuliah nanti ke depannya. Siapa nih yang mau menjawab pertanyaan keempat nih? Ini latihan nih buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti mau jadi mau jadi lawyer gitu kan? Teman-teman sudah terbiasa dengan latihan-latihan ini. Rofi Ayu mau open mic nggak? Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu dibawa ke hukum. Nah, gimana nih penyelesaian secara kekeluargaannya? Kan harus dijelaskan secara kekeluargaan tuh gimana? Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Gimana Kak Rofi? Oh, ini ada yang raise hand. Anissa Janatul Firdaus mau coba jawab, silakan. Oh iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya ini bisa diselesaikan dengan cara non litigasi, seperti mediasi contohnya. Karena ini kan bentuknya masalah perdata dan kekeluargaan, jadi tidak perlu untuk masalah sengketa kan nanti bisa dibicarakan tentang pembagian waris. Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pembagian waris yang sesuai dengan syariat Islam maupun yang mungkin tertulis dalam KUH Perdata seperti itu. Jadi kalau toh memang ini masih bisa diselesaikan secara keluargaan, lebih baik ditempuh secara non litigasi seperti itu karena di samping biayanya itu tidak terlalu banyak karena dan juga tidak memakan waktu yang lama. Karena kalau di litigasi kan dia akan memakan waktu yang lama juga, lalu memakan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Jadi lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu lewat mediasi. Itu mungkin saran dari saya. Terima kasih. Kamu semester berapa, Anissa? Semester 7, Bu. Ya, kalau semester 1 jawabannya sudah begini, langsung lulus tahun depan.
dari semester 7 ya teman-teman. Jadi yang semester 1 jangan kaget wah kok bisa jawab seperti ini ya gitu. Karena memang betul apa yang disampaikan oleh Anissa udah cocok nih untuk jadi lawyer. Udah punya pandangan nggak kalau habis lulus kuliah mau kemana Anissa? Masih kurang tahu Bu, cuman karena saya ngerasa masih banyak belajar sih Bu. Gak apa-apa, tapi itu udah bagus banget analisisnya, lalu kemudian saran-sarannya itu juga tepat sekali menurut saya. Apa namanya, Anissa juga bisa mempertimbangkan soal ini nih, lamanya proses hukum pidana maupun hukum perdata itu prosesnya lama teman-teman. Nggak cuma sebulan 2 bulan. Hukum pidana itu prosesnya, hukum acara pidana prosesnya dari mulai laporan, penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan itu bisa 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Lalu kalau hukum perdata dari mulai diajukan gugatan, kita datang ke pengadilan gitu ya, mau mengajukan gugatan pendaftaran sampai dengan putusan pengadilan itu juga 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi bisa dibayangkan proses yang lama ini akan sangat melelahkan, bolak-balik ke pengadilan, belum lagi harus bayar pengacara, belum lagi harus bayar-bayar administrasi pengadilannya, akan banyak yang dikeluarkan. Sementara kalau misalnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara non litigasi, bisa juga menggunakan mediator di sini gitu misalnya, biayanya atau prosesnya bisa jadi selesai 1 bulan. Penghitungan waris tidak harus menunggu proses di pengadilan, misalnya minta bantuan siapa, misalnya dosen gitu ya, dosen ilmu hukum syariah gitu misalnya, atau misalnya punya saudara atau kenalan di KUA, kantor urusan agama yang bisa membantu menghitungkan harta waris, itu juga bisa ditempuh gitu. Jadi ada banyak jalan kalau misalnya mau ditempuh non litigasi. Lalu kemudian penghitungan biaya, penghitungan waktu, dan juga perhitungan soal konflik keluarga. Kalau diselesaikan secara hukum, maka konflik keluarganya menjadi berkepanjangan sebenarnya. Akan sulit sekali kemudian memulihkan hubungan antara anak dan ibu. Ini hubungan ibu dan anak loh teman-teman. Jadi itu harus juga masuk dalam pertimbangan dalam legal opinion kita gitu. Jadi sekalipun kita Kak Naila, ini mic-nya tiba-tiba mute ya Kak ya? Kenapa ya? Oke, dah. Nah, tadi sampai mana ya penjelasan saya? Pertimbangan hubungan ibu dan anak Kak Naila. Oke. Nah, jadi ketika kita menyusun legal opinion, misalnya kita adalah seorang lawyer, saya tahu lawyer itu kan orientasinya tentu profit, orientasinya tentu untuk menghasilkan uang gitu ya, jasanya harus dibayar. Tetapi tetap harus kita pertimbangkan hati nurani kita. Apakah menurut teman-teman ini kita hati nurani kita setuju nggak sih kalau misalnya masalah keluarga ini diselesaikan secara hukum? Konfliknya akan berkepanjangan. Padahal kalau kita ngomongin keluarga itu adalah sebisa mungkin konflik itu dihindari gitu ya, karena hubungannya antara anak dan orang tua gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita punya konflik batin seperti itu, gitu ya, seandainya, saya lagi butuh uang nih, kalau misalnya ini diselesaikan secara non litigasi, nanti jasa saya nggak digunakan untuk proses di pengadilan, gitu kan. Nah, menuliskan legal opinion juga harus jujur terhadap konsekuensi, resiko dari strategi hukum yang ditawarkan. Jadi jangan membohongi klien dengan bilang bahwa udah ini harus selesai secara hukum Bu. Soalnya kalau di non litigasi nanti ibu kalah gitu. Karena sertifikat dan lain sebagainya gitu misalnya, atau uang gitu ya. Uang hasil penjualannya kan ada di anak ibu. Gimana ibu bisa ngambilnya gitu dan lain sebagainya. Jadi kita nggak boleh membohongi klien untuk kepentingan kita sendiri. Jadi harus pakai hati nurani kita untuk bisa menjawab secara jujur. Gitu. Terima kasih Anissa sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya lihat lagi dulu, ini kayaknya udah selesai nih. Oh ya, udah selesai. Nah, kurang lebih untuk melatih teman-teman menulis legal opinion, teman-teman bisa pakai 4 pertanyaan ini. Lalu kemudian teman-teman rumuskan dalam
penulisan legal opinion itu tadi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kasus hukumnya apa saja, teman-teman bisa pakai pertanyaan-pertanyaan ini. Ada pertanyaan kah teman-teman dari penjelasan saya? Kayaknya penjelasan saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan latihan tadi dan juga penjelasan tadi bisa bermanfaat, bisa teman-teman jadikan sebagai alat belajar ke depannya dan bisa membantu teman-teman dalam menuliskan legal opinion. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya teman-teman. Baik, terima kasih Kak Naila. Materi yang luar biasa komplit ini tadi ya sudah dibagikan oleh Kak Naila, mulai dari apa sih legal opinion, seperti apa wujudnya, kemudian sampai pada detail pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring teman-teman berpikir tentang apa saja substansi dari legal opinion yang mungkin kelak akan teman-teman tulis, entah itu dalam rangka kompetisi atau dalam rangka profesi, begitu ya. Ini di kepala saya sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih berkaitan dengan legal opinion, seperti peruntukannya, kemudian siapa saja yang mungkin punya wewenang untuk menuliskan ini dan untuk apa gitu Kak Naila. Tapi saya rasa di kepala teman-teman semuanya yang hadir di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak begitu ya, yang mungkin bisa didiskusikan dengan Kak Naila pada pagi hari ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan pada teman-teman Kak Naila, senyampang Kak Naila ada di sini, silakan dimanfaatkan karena kita bisa diskusi secara tuntas mengenai legal opinion. Jadi saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Naila tentang penulisan legal opinion untuk raise hand. Yuk, silakan. Siapa yang mau angkat tangan untuk bertanya kepada Kak Naila? Oke, ada yang ini Kak Naila bertanya lewat kolom chat Kak Naila, dan ini ada Albar Salim, dia angkat tangan. Albar, iya, silakan bisa langsung ini ya, open mic. Iya Bu, terima kasih. Pertama terima kasih kepada Bu Rizka telah memberikan waktu kepada saya. Kemudian terima kasih pula kepada Kak Naila yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah dalam aspek penilaian dalam kompetisi membuat legal opinion itu apa saja? Apa saja seperti itu? Apa saja yang sangat berpengaruh dalam kompetisi legal opinion seperti itu? Terima kasih Bu. Terima kasih Albar. Kebetulan saya belum pernah menjuri ini ya, menjuri lomba penulisan karya ilmiah ataupun lomba legal opinion gitu ya, tapi saya pernah menjadi peserta. Biasanya masing-masing panitia ataupun juri punya indikator tersendiri. Kayak misalnya kalau ngomongin soal karya tulis ilmiah atau legal opinion, setidaknya kebaruan isu itu penting, novelty ya, kebaruan isunya gitu. Kayak misalnya sekarang tiba-tiba teman-teman bikin legal opinion, peserta lainnya ngebahas tentang cybercrime gitu ya, kejahatan digital gitu misalnya, kejahatan di dunia maya. Terus teman-teman sendiri malah membahas soal kejahatan pidana ringan biasa gitu, kejahatan lalu lintas gitu misalnya, yang sebenarnya tidak ada hal yang baru dari situ gitu misalnya. Jadi kayak harus dicari kebaruan isunya. Biasanya kan isunya sudah ditentukan ya, topiknya sudah ditentukan oleh suatu lombanya gitu, biasanya ditentukan. Misal lombanya tentang yaitu tadi ya, kejahatan cybercrime gitu misalnya. Nah, yang hal-hal baru apa nih dalam cybercrime? Oh, ada pinjaman online misalnya nih. Kasus pinjaman online itu kan bisa masuk dalam kategori hukum pidana online ya, nanti kalau misalnya ada masalah-masalah pidana di dalamnya. Kekerasan seksual yang terjadi di ranah online gitu. Nah, itu kan juga merupakan kebaharuan isu gitu. Dan lain sebagainya. Jangan terus teman-teman misalnya ngomongin soal kejahatan online, teman-teman membahas sesuatu yang misalnya sudah tidak baru lagi gitu ya. Udah ketinggalan zaman gitu misalnya.
Lalu kemudian selain kebaruan juga soal orisinalitas. Idenya orisinil nggak? Idenya baru, idenya original nggak? Belum pernah ada yang menulis kah gitu ya? Atau misalnya kalaupun sudah ada yang menulis, tetapi ternyata angle-nya berbeda, framing-nya berbeda gitu ya. Terus juga bisa jadi indikator lainnya soal ketajaman analisisnya bagaimana. Apakah sesuai tidak antara rumusan masalah yang dirumuskan dengan analisis hukumnya ini berkesesuaian atau tidak, dasar hukum yang digunakan sudah tepat atau belum, atau justru ada kekeliruan dalam menafsirkan hukum dalam penulisan legal opinion-nya, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi apa istilahnya ya, koherensi. Nanti mungkin Bu Rizka bisa menambahkan ya kalau dari aspek karya ilmiahnya. Tapi kurang lebih seperti itu sih Albar, kalau misalnya kita mau menuliskan sebuah karya tulis ilmiah hukum gitu ya. Yang terpenting itu adalah soal kesesuaian antara masalah hukum yang kita cari atau masalah hukum yang kita identifikasi dengan misalnya dasar hukum yang kita gunakan. Sudah berkesesuaian atau tidak? Penafsiran hukumnya sudah tepat atau belum? Seperti itu kira-kira. Mungkin saya bisa jawab yang di kolom chat juga ya, Mbak Rizka ya. Boleh langsung dijawab Kak Naila. Albar bagaimana? Tadi sudah jelas sekali ya berkaitan dengan legal opinion, tidak hanya legal opinion, di kelas kita sudah sempat dibahas juga unsur novelty gitu dalam karya ilmiah, itu penting sekali. Apa sih sisi kebaruan yang mau ditunjukkan? Nah, jadi power dari tulisan kalian tuh apa sebenarnya? Itu yang mungkin Kak Naila mau sampaikan juga pada teman-teman. Gitu ya Albar. Oke Bu, terima kasih. Kemudian masih ada pertanyaan lagi dari saya nih Bu. Oke, ada lagi. Silakan Tadi Albar. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kak Naila tadi, yang paling penting adalah kebaruan suatu topik seperti itu kan. Kemudian yang penting juga isi. Kemudian pertanyaan saya adalah lebih utama manakah antara kebaruan topik atau isu daripada isi. Misalkan begini Bu, saya sudah ada bahan untuk membuat legal opinion, tapi isunya sudah lama seperti itu. Tapi sudah ada bahan dan idenya sudah ada. Kemudian di sisi lain ada isu baru, ada topik baru, tapi saya tidak ada ide untuk membuat suatu karya legal opinion. Manakah yang lebih saya buat seperti itu? Mana yang harus saya pilih antara lebih mengutamakan isi atau lebih mengutamakan isu yang kekinian seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Albar. Ini sebenarnya lumayan spesifik jadinya ya. Kita ngebahas soal kebaruan itu tidak hanya sekadar isu ya teman-teman. Bisa saja isunya lama, tetapi konsep atau gagasan yang kita tawarkan adalah hal yang baru, gitu ya. Nggak apa-apa isunya isu yang lama, tetapi ternyata kita punya pandangan baru nih, punya konsep baru nih, punya gagasan baru, punya jawaban baru, punya penafsiran baru gitu. Nah itu juga nggak apa-apa. Jadi kebaharuan itu bukan cuma kebaruan isu, tetapi kebaharuan ide kita, kebaharuan jawaban-jawaban kita, solusi kita, atau kebaharuan aspek masalahnya gitu ya. Misalnya ternyata dalam masalah kasus misalnya kasus korupsi gitu ya. Orang semua udah bahas itu, udah lama banget kasusnya. Kasus korupsi BLBI gitu, atau misalnya kasus korupsi Hambalang gitu misalnya. Ya udah banyak nih yang ngebahas soal kasus korupsinya dan lain-lain gitu. Misalnya soal, misalnya ada yang ngebahas kasus korupsi Hambalang dari aspek, pemulihan harta negara gitu ya. Bagaimana nih bisa memulihkan kembali hasil kerugian dari korupsi itu bisa dikembalikan kepada negara gitu misalnya. Udah banyak nih yang ngebahas soal isu korupsi Hambalang gitu misalnya. Lalu kemudian Albar mau ambil dari aspek lainnya, aspek soal keabsahan penentuan tersangka misalnya. Udah absah belum penentuan tersangkanya? Udah absah belum proses hukum acara pidananya selama ini atau yang lain-lain? Atau misalnya kasusnya baru nih, kasus tindak pidana Juliardi Batubara tuh misalnya. Tapi udah banyak nih yang ngebahas gitu kan, banyak yang bahas dari aspek mana-mana lah banyak gitu. Tapi kalian bisa cari yang
angle-nya itu, angle itu apa sih ya? Aspek masalah yang khusus, ide gagasan yang khusus yang menurut kalian tuh baru, belum pernah ada orang yang ngebahas itu. Ataupun ada yang ngebahas, ya kalian punya penafsiran sendiri. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, isunya sudah lama, tetapi yang penting gagasan teman-teman itu baru. Teman-teman punya penafsiran baru terhadap masalah itu, teman-teman punya solusi lain, solusi alternatif dari masalah itu. Jadi nggak apa-apa Albar kalau udah punya bahan-bahannya, terus mau menuliskan hal yang sudah tidak baru lagi, itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Oke, terima kasih Albar. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Oke, Kak Naila bisa Jawab lanjut yang ke dari ya Kak. dari chat ya. Apakah kalau buat legal opinion harus kasus nyata? Boleh aja kok kasus fiktif kalau buat latihan. Tujuannya apa dulu sebenarnya kan mau bikin legal opinion? Apakah mau buat legal opinion yang mau ikut lomba gitu misalnya. Kalau mau ikut lomba udah ada kriterianya, biasanya ada topik khususnya misalnya. Jadi disesuaikan dengan kriteria penyelenggara lomba. Kalau misalnya mau buat legal opinion untuk masalah hukum klien gitu misalnya, ya harus sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh kliennya. Kalau buat pelatihan saja, misalnya buat nulis legal opinion sebagai contoh atau misalnya sebagai tugas dari kampus gitu ya, ya bisa saja buat kasus atau legal opinion dari kasus fiktif, kasus yang kita buat sendiri. Nah biasanya ada yang namanya, kalau teman-teman tahu atau pernah ikut, ada yang namanya lomba moot court competition ya, lomba peradilan semu. Dan biasanya juga kalau udah semester berapa ya, semester 5 kalau nggak salah, ada praktek peradilan kan ya biasanya. Nah di situ biasanya membuat tuh kasus fiktif biasanya. Nah dari situ teman-teman diminta untuk bikin legal opinion dari kasus fiktif itu. Jadi bukan kasus nyata misalnya dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah sih. Buat legal opinion harus kasus nyata, tergantung kebutuhan yang menulis legal opinion itu untuk apa. Dari Rizka, apakah dalam membuat legal opinion dibutuhkan judul, Bu? Ya, judul itu penting juga tetap. Jadi biar tahu ini legal opinion-nya itu apa. Mungkin aku mau kasih contoh ya, salah satu legal opinion yang dibuat oleh Kontras misalnya nih. Kontras Surabaya tentang kasus lingkungan nih. Nih, kira-kira seperti ini ya. Cuma 3 halaman teman-teman. Ditulis nih pendapat ini apa, karya ini karya tulis apa. Oh dia pendapat hukum. Siapa nih yang menyusun? Ditulis juga Kontras gitu misalnya. Nah kalau misalnya ini legal opinion dari kantor pengacara biasanya lengkap. Ada kopnya, kop suratnya. Dibuatnya kapan, tanggal berapa, di mana dibuat, oleh siapa gitu. Nah itu biasanya lengkap. Lalu kemudian ada judul. Ya, judul, terus kemudian soal nih duduk perkara atau posisi kasus ya. Posisi kasus nggak panjang-panjang, singkat aja masalahnya apa, yang penting sudah ketahuan. Kalau di sini ini kasusnya soal pengambil alihan hak atas tanah kolektif masyarakat desa yang berubah menjadi kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya. Oh, ini kurang lebih soal peralihan hak atas tanah gitu ya. Itu kasus atau duduk perkaranya. Dasar hukumnya apa aja nih? Dasar hukumnya dicari soal pemberdaharaan negara, soal pertanahan misalnya, soal apa macam-macam nih di sini nih. Ada surat gubernur. Nah, kira-kira hukum yang dilanggar apa aja nih? Ini analisis hukum, macam-macam bentuknya. Bisa ditulis analisis hukum atau bisa langsung kayak gini, hukum yang dilanggar pemerintah Kota Surabaya. Bisa misalnya langsung nih, oh pasal sekian gitu misalnya. Nah ini analisisnya lah ya kurang lebih. Nih gitu ya. Lalu kemudian kesimpulannya apa nih? Oh kesimpulannya ternyata misalnya melanggar nih, pengambil alihan tanah ini melanggar gitu misalnya, melanggar perjanjian, melanggar hukum, hak, melanggar HAM misalnya, apa saja yang dilanggar, itu kesimpulannya ya. Lalu kemudian rekomendasi. Nah, di sini rekomendasinya apa nih? Nah, rekomendasinya di sini nih. Nih, rekomendasinya adalah sebaiknya mengajukan uji material.
Ini rekomendasinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Apa namanya? Bentuk dari legal opinion. Kalau misalnya pakai kasus yang tadi gitu ya, pakai kasus yang tadi ya dituliskan di sini posisi kasusnya apa? Kasus sengketa waris disebutkan di sini nih, sengketa waris antara Mahsun dan Kalsum yang kemudian apa namanya? Menimbulkan sengketa karena Mahsun hanya memberikan Kalsum 15 juta berupa sepeda motor dari hak waris tersebut. Lalu kemudian ada kasus pelaporan penggelapan motor dan juga penggelapan harta waris dan lain sebagainya itu tadi ya. Itu posisi kasusnya. Nah, dasar hukumnya tadi apa saja? Dasar hukumnya tadi ya ada soal hukum waris ya. Ada kompilasi hukum Islam misalnya yang dipakai. Atau misalnya KUH Perdata. Terus untuk masalah pidananya ada masalah untuk penggelapan motor dan penggelapan harta warisnya ada hukum pidana. Terus kemudian ada juga Undang-Undang ITE tadi ya soal pencemaran nama baik gitu ya. Itu dasar hukum yang bisa digunakan untuk menganalisis gitu. Terus kemudian jangan lupa selain dasar hukum, teman-teman juga bisa melihat aspek-aspek di luar hukumnya. Nah, bisa juga taruh di analisis nanti. Yang soal tadi itu ya, apa namanya? Ini hubungan keluarga, sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, bisa ditaruh di sini nih. Nih, analisis hukumnya nggak harus hukum yang dilanggar ya teman-teman. Analisis hukumnya bisa misalnya analisis hukum sengketa waris gitu ya. Bisa ditulis nih di sini. Harusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dihitung secara ilmu faraid berapa bagian ibu, berapa bagian anaknya, seharusnya bagaimana. Nah, ketika dihitung misalnya, oh ternyata ibu harusnya mendapatkan hak sebagian segini, anak mendapatkan segini, maka dibuat nih surat perjanjian misalnya. Surat perjanjian apa namanya antara ibu dan anak untuk membagi harta waris sesuai dengan penghitungan syariah itu tadi gitu misalnya. Terus kemudian untuk masalah penyelesaian motornya bagaimana nih? Oh, ternyata motor yang dipinjam itu ya tinggal dikembalikan saja gitu kepada Mahsun dan lain sebagainya. Untuk masalah pencemaran nama baiknya gimana nih? Yang sudah ditulis di sosial media ya tinggal dihapus. Misalnya diminta Mahsun menuliskan permintaan maaf kepada siapa? Kepada ibunya gitu misalnya. Pokoknya analisis hukumnya bisa. Atau juga analisisnya si Anissa tadi ya. Kalau misalnya ini diselesaikan secara hukum, maka resikonya seperti ini. Konsekuensi yang harus dihadapi ini nih. Biaya yang harus kos yang harus dikeluarkan apa saja. Nah, itu masuk juga dalam analisa. Baru kemudian kesimpulannya itu tadi ya, oh bahwa ini harusnya penyelesaiannya secara kekeluargaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, rekomendasinya bisa itu tuh. Rekomendasinya adalah menunjuk mediator untuk menyelesaikan masalah penghitungan waris gitu misalnya. Menunjuk mediator untuk apa gitu, atau misalnya langsung ditulis rekomendasinya. 1, menghitung harta waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2, mengembalikan motor. 3, menghapus konten tentang penggelapan motor oleh Ibu Kalsum. 4, Mahsun membuat pernyataan permintaan maaf atas tulisan atau tuduhan dalam sosial media gitu. Ya, ditulis secara rinci seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih membuat apa namanya legal opinion. Tidak susah sih harusnya. Kalau sudah dapat materi hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum acara perdata, dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman udah nempuh punya basicnya itu, membuat legal opinion akan menjadi lebih mudah. Iya, terima kasih Kak Naila. Jadi sebenarnya ini jadi lebih simpel ya daripada penulisan artikel ilmiah atau penulisan makalah teman-teman, karena sudah langsung to the point pada posisi kasus, kemudian dasar hukum apa saja yang dipakai dan hasil analisisnya seperti apa. Kalau teman-teman menulis makalah itu kan lebih kompleks karena ada latar belakang yang berisi segala macam mulai dari urgensi pembahasan dan lain sebagainya. Ini langsung ya Kak Naila ya.
saya baru tahu juga ini tentang legal opinion, contoh spesifiknya baru tahu sekarang, karena selama ini materi tentang legal opinion belum pernah saya berikan kepada mahasiswa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Naila di kolom chat dari Aska dan Risang. Sepertinya mirip-mirip sih pertanyaannya, ini soal kewenangan seseorang dalam membuat legal opinion nih. Jadi mungkin saya bacakan dari Risang. Bu, sebelumnya izin bertanya, apakah orang yang tidak punya lisensi hukum itu tidak dapat membuat legal opinion? Misalnya dia paham bidang asuransi serta paham seluk-beluknya, kalau boleh bagaimana menyiasatinya. Jadi mungkin kadang-kadang ada banyak pakar yang tahu masalah faraid misalnya ya, para kiai yang tahu masalah faraid, bisa nggak dia menulis legal opinion gitu? Apakah hanya praktisi-praktisi bidang hukum saja, Kak Naila? Ini juga berkaitan dengan pertanyaan Aska, siapa saja yang bisa buat legal opinion? Mungkin dalam dunia profesional ya, kalau dalam konteks belajar siapa saja bolehlah membuat legal opinion. Dan apakah bisa dibuat landasan hukum misalnya? Oh ya, apakah legal opinion ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum? Mungkin ini berkaitan dengan penanganan kasus berikutnya. Terima kasih Kak Naila, saya kembalikan ke Kak Naila mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan ini. Kita nanti sampai pukul 11.30 ya Kak Naila. Oke, 10 menit lagi ya. Untuk siapa yang boleh membuat legal opinion tergantung pada peruntukannya. Legal opinion ini peruntukannya untuk apa nih? Kalau misalnya untuk urusan legal formal gitu ya, maka legal opinion ini harus orang-orang yang punya lisensi, kayak misalnya pengacara gitu ya. Atau misalnya legal opinion dibutuhkan tidak untuk perkara hukum gitu ya, tapi untuk mengetahui atau menganalisa suatu masalah gitu ya. Misalnya dari siapa nih yang minta ini nih, DPR gitu ya, minta pendapat hukumnya dosen hukum atau ahli hukum tentang pembuatan perda-perda tertentu gitu ya. Ya nggak harus dosennya pengacara, nggak harus gitu. Nah itu juga bisa. Jadi sebenarnya tergantung pada peruntukannya, karena legal opinion ini kalau misalnya peruntukannya untuk hal-hal yang legal formal, kan ada konsekuensi hukumnya, harus dipertanggungjawabkan. Isi ataupun rekomendasi yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau untuk menyelesaikan masalah hukum gitu ya, ada para pihak yang bersengketa gitu, maka orang yang membuat legal opinion harus bertanggung jawab atas saran-saran yang diberikan gitu. Tapi kalau misalnya legal opinion-nya ini tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah gitu ya, misalnya yang tadi ya digunakan sebagai anggapannya digunakan sebagai penunjang dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan misalnya, atau hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan urusan legal formal gitu ya. Nah itu juga tidak apa-apa kalau misalnya mahasiswa yang bikin gitu ya, mahasiswa bikin legal opinion ya nggak ada masalah gitu. Mahasiswa bikin legal opinion tentang tentang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar gitu, nggak ada yang minta, nggak ada konsekuensi hukum kepada pihak-pihak tertentu ya. Murni sebagai pendapat teman-teman secara legal gitu ya tentang sebuah ide amandemen Undang-Undang Dasar gitu misalnya, atau ya lain-lain apa aja lah isunya gitu. Jadi sebenarnya siapapun bisa buat legal opinion, tinggal disesuaikan peruntukannya. Kalau peruntukannya untuk nasihat hukum bagi klien, bagi orang yang sedang berhadapan dengan hukum, maka sebisa mungkin itu adalah orang yang punya lisensi. Sebenarnya mahasiswa hukum juga boleh sih, asalkan itu tidak mengikat ya teman-teman. Enggak kemudian mengikat seseorang harus menggunakan si legal opinion ini gitu. Dan tidak digunakan dalam proses persidangan misalnya itu. Jadi tidak ini ya. Misal dia paham bidang asuransi serta paham tentang seluk-beluknya gitu. Itu sebenarnya apa yang tidak punya lisensi hukum itu tidak dapat membuat legal opinion. Misal dia paham bidang asuransi. Iya, karena memang dibutuhkan analisis hukum ya untuk membuat legal opinion. Jadi kalau misalnya ada orang asuransi, dia mau bikin legal opinion, tentu akan dipertanyakan kredibilitas legal opinionnya, gitu. Karena kan ada yang perlu dipertanggungjawabkan dari penulisan pendapat hukum yang kita berikan.
Siapa yang bisa? Oh ya betul. Apakah bisa dibuat landasan hukum misalnya? Kalau kita ngomongin soal landasan hukum, sebenarnya sudah ada teori maupun juga ada undang-undang yang mengatur mana yang bisa dijadikan sebagai sebuah hukum atau tidak gitu ya. Tetapi dalam tataran praktik, legal opinion bisa dijadikan referensi ya, ketika misalnya menghadapi sebuah kasus yang sama, tapi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum gitu. Karena ini saya asumsikan landasan hukum ini maksudnya sumber hukum ya. Karena kalau ngomongin sumber hukum sudah ada teori maupun juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mana saja yang dimasuk dalam kategori sumber hukum. Kayak misalnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya, pasal 7 kalau tidak salah, itu mengatur tuh apa aja nih yang masuk dalam kategori undang-undang, apa aja nih yang masuk dalam kategori sumber hukum, undang-undang dasar sampai dengan ke level peraturan pemerintah daerah, peraturan pemerintah desa gitu ya, misalnya peraturan menteri dan lain-lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori sumber hukum. Tetapi ketika legal opinion, karena itu bentuknya adalah sebuah pendapat gitu ya, bisa jadi apa? Bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu kan? Jadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, tetapi bisa dijadikan sebagai referensi, rujukan untuk melihat kasus-kasus yang lainnya. Nah, itu kurang lebih. Baik, terima kasih Kak Naila, sangat spesifik sekali penjelasan Kak Naila ya hari ini. Saya remove pin-nya dulu sebentar. Baik, teman-teman sekalian masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Barangkali masih ada cukup waktu untuk satu pertanyaan. Halo. Ya, sepertinya memang sudah mengarah ke waktu makan siang dan waktu duhur ya, ini karena teman-teman dari ilmu Al-Quran dan tafsir ini biasanya rajin-rajin Kak Naila nih, jadi kalau sudah ada azan berkumandang mereka pada lari semua ke masjid begitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Naila karena sudah secara spesifik menjelaskan tentang legal opinion sampai pada contoh-contoh konkretnya dan juga sampai menyajikan ini ya, menyajikan apa tadi namanya pemantik untuk penulisan legal opinion bagi teman-teman sekalian. Jadi walaupun teman-teman tidak praktik menulis legal opinion hari ini, saya sendiri yang menikmati diskusi hari ini merasakan bahwa teman-teman sudah punya pengalaman seolah-olah sedang menuliskan ya pendapat hukum tertentu berdasarkan contoh-contoh yang Kak Naila berikan. Baik Kak Naila, sebelum saya tutup acara, mungkin teman-teman yang hadir hari ini bisa on cam agar kita bisa foto bersama Kak Naila. Bisa on cam semua ya, agar kita bisa foto bersama Kak Naila. Sebelum saya tutup, baik, saya akan akan hitung 1 sampai 3. Semuanya silakan pasang wajah terbaiknya dan senyum terbaiknya. Baik, saya hitung. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Baik, sebentar ya. Berikutnya layar kedua. Teman-teman dari layar kedua silakan. Ada 6 layar ya. Jadi silakan dipertahankan senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, layar ketiga berikutnya. Sebentar, 1, 2, 3. Oke. Kemudian layar keempat. Layar keempat. Baik, layar keempat ini teman-teman tidak ada yang mengaktifkan video ya. Barangkali ada permasalahan dengan device-nya, tapi tidak apa-apa. Saya akan screenshot saja. Kemudian layar kelima. Silakan senyum. Dan yang terakhir layar ke-6 ya. Baik, teman-teman sekalian, semuanya terima kasih atas partisipasi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Kak Naila yang sudah mau meluangkan waktunya untuk diskusi bersama kita di kelas Bahasa Indonesia. Baik, untuk yang terakhir kalinya saya ucapkan mohon maaf juga untuk semuanya jika ada salah dan khilaf, dan ternyata untuk live streaming YouTube
masih belum bisa saya lakukan karena ada masalah dengan device ya, ada masalah dengan perangkat. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa menikmati Zoom meeting hari ini, atau ada teman-teman yang mau mengulang informasi, oh ternyata informasi hari ini sangat bermanfaat dan saya mau mengulang lagi, nanti bisa cek ke YouTube saya akan unggah rekaman kegiatan kita hari ini ke kanal YouTube saya, Rizka Amalia, silakan teman-teman bisa mengecek di sana. Terima kasih untuk Kak Naila dan teman-teman semua hari ini. Kita akhiri perkuliahan hari ini, pertemuan hari ini dan diskusi hari ini dengan Kak Naila. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Naila dan teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di kolom chat teman-teman barangkali ada yang mau berkorespondensi dengan Kak Naila lebih lanjut, itu Kak Naila sudah memberikan informasi spesifik tentang Kak Naila ya. Jadi Kak Naila sangat terbuka sekali dengan adik-adik mahasiswa untuk belajar tentang hukum. Nah, terima kasih Kak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Saya izin untuk mengakhiri pertemuan hari ini ya, teman-teman sekalian. Sarangi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.